masyarakat Indonesia, mulai dari politik hingga sosial. Iya, entah kenapa banyak masyarakat Indonesia yang takut dan bahkan benci pada etnis Tionghoa. Kenapa ya sentimen anti-Tionghoa begitu mengakar di Indonesia? Inilah kronik rasialisme. Di dunia yang seharusnya merayakan keberagaman, masih ada tempat-tempat yang tidak menerima perbedaan dengan lapang dada. Sebuah nama, warna kulit, atau asal-usul etnis dapat menentukan bagaimana seseorang dipandang. Diskriminasi tidak selalu datang dengan kerasnya kata-kata, namun dalam pandangan, dalam prasangka yang tak terucap. Setiap langkah yang diambil, setiap gerakan tubuh mungkin mencerminkan lebih dari sekedar diri kita. Di mata orang lain, kita bisa jadi sesuatu yang berbeda, sesuatu yang asing. Keturunan Tionghoa seperti Huan Lin seringkali dihadapkan pada pertanyaan yang tak pernah mereka ajukan. Apakah mereka benar-benar diterima? Kadang-kadang, perbedaan itu bukanlah ancaman. Perbedaan itu adalah kekuatan yang seharusnya kita rayakan, bukan kita rendahkan. Dan meskipun diskriminasi itu ada, masih ada harapan. Harapan bahwa suatu hari kita bisa berjalan bersama tanpa menghakimi satu sama lain. Harapan bahwa setiap individu, tanpa memandang warna kulit atau asal-usul, bisa menemukan tempatnya dengan damai. Hey guys, tadi aku dengar kalian ledekin gua Lin. Ya tapi cuma bercanda doang. Iya, Boleh gitu tahu bercanda tuh ada batasnya. Kalau lakukan itu udah termasuk diskriminasi ras loh. Apa sih? Begitu loh. bercanda doang. Gimana Nanti dia dia nggak nyaman di sini. Nyaman dia nyaman-nyaman aja. Tadi aja dia senyum-senyum. loh guys. Kita tuh harus lebih aware terhadap hal-hal seperti itu. Itu tuh udah termasuk melanggar HAM loh guys. Ya udah deh, thanks ya udah ngingetin. Ya udah, nanti kita minta maaf deh. Ya udah, kita tuh harus menghargai perbedaan ya guys. Jangan kayak lagi. Oke? Oke. Dadah. Asik. Toleransi terhadap ras Tionghoa di Indonesia sangat terkait dengan prinsip hak asasi manusia. Etnis Tionghoa sebagai kelompok minoritas sering mengalami diskriminasi yang merugikan hak-hak mereka, seperti hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Pramudia Anantatur dalam karyanya menyoroti perlunya pengakuan dan perlindungan hak-hak ini sesuai dengan Deklarasi Universal HAM yang menegaskan bahwa setiap individu berhak atas kebebasan dan martabat tanpa diskriminasi. Pentingnya sikap toleransi dan moderasi beragama di kalangan masyarakat Tionghoa juga berkontribusi pada pemeliharaan kerukunan sosial yang merupakan bagian dari penerapan nilai-nilai HAM. Dengan mengedepankan toleransi, kita dapat menciptakan lingkungan yang menghargai perbedaan dan mendukung keadilan bagi semua kelompok etnis di Indonesia. Halo, dari sini makasih sebelumnya udah mau meluangkan waktu untuk kita wawancarain. Jadi di sini kami tuh akan menanyakan beberapa pertanyaan. Sebelumnya untuk memulai bisa kali memperkenalkan diri lebih dahulu. Oke, boleh. Jadi sebelumnya kenalin, aku Hualin, aku mahasiswa yang menempuh semester 3 di salah satu fakultas hukum di Indonesia. Oh, oke sih. Jadi sini aku mau menanyakan beberapa hal yang udah saya catat ya. Jadi seperti yang kita ketahui, masyarakat di Indonesia ini kan masih banyak ya yang sering suka diskriminasi gitu ke ras kamu. Pernah nggak sih kamu mengalami diskriminasi tersebut, dan emang kalau misalkan pernah, kayak gimana? Boleh nggak diceritain? Buat diskriminasi sendiri sih buat rasaku ini kayaknya masih sering terjadi ya. Iya, betul. Bisa dalam bentuk ejekan, cemoohan. Nah itu tuh salah satunya itu pernah ada kejadian yang namanya COVID-19. Iya. Itu kan suatu penyakit yang dibawa dari Wuhan. ya dari Wuhan, Cina. Nah dari situ kayak terbentuklah kayak ejekan cemoohan kayak
lu bawa ini nih penyakit, pulang aja sama pulang virus kayak gitu gitu ya? ya, virus. Itu pasti susah sih. Tapi kalau dari diri kamu sendiri, ada nggak cara untuk ngatasin hal-hal kayak gitu atau gimana kamu menghindarinya gitu? Sebenarnya kalau misalkan buat ngatasinnya itu kayak ya udah nggak usah terlalu dipikir gitu loh. Mungkin selain itu ya kayak itu kembali ke masing-masing aja ya. Ya, menerima atau Iya, enggaknya. menerima atau enggaknya. Terus selain itu kayak kita perlu komunikasi yang lebih gitu, kayak mengenalkan budaya kami ke mereka yang memiliki budaya yang berbeda dengan Berbeda. kita. Ya, gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut kamu sendiri nih, gimana sih caranya buat ngurangin diskriminasi terhadap masyarakat minoritas seperti masyarakat ras kamu? Jadi ada 3 poin utama sih. Yang pertama itu ada pendidikan, media, sama dialog. Kenapa pendidikan? Karena pendidikan itu salah satu cara supaya kita tuh bisa diajarin gitu loh. Diajarin apa sih perbedaannya dan bagaimana kita bisa menghormati itu agar semua tuh bisa berjalan terus berdampingan gitu. Terus yang kedua itu ada media. Kenapa media? Karena media itu penghubung dari pembeda-pembeda tersebut, dari ras satu ke ras satu yang lain. Terus kenapa ada dialog? Kenapa dialog? Karena dialog itu biar bisa mendorong suatu intinya meluruskan gitu loh. Kayak misal kita kan ada beda nih, kita ngomong gitu loh, biar perbedaan itu tuh bisa nyatu. Ya. Berarti di sini kita nangkep ada 3 poin ya teman-teman. Oke, dan ini adalah pertanyaan atau kesimpulan terakhir ya. Jadi ada nggak sih kata-kata atau harapan nggak dari kamu terkait hubungan antar etnis? Harapannya sih ke depannya semua etnis itu bisa menghargai perbedaan-perbedaan yang ada, menciptakan suasana yang lebih nyaman. Terus karena dari perbedaan itu kan jadi beragam, jadi kita lebih banyak tahu mempelajari segala hal-hal yang ada gitu. Oke, terima kasih ya Walin sudah menyempatkan waktu. Menghargai perbedaan adalah langkah awal menuju dunia yang lebih adil. Setiap orang punya cerita yang berbeda dan kita semua berhak untuk dihargai tanpa melihat latar belakang rasial kita. Tidak ada ruang untuk diskriminasi. Pelanggaran HAM terhadap masyarakat Tionghoa di Indonesia, terutama pada masa-masa kritis seperti kerusuhan 1998, mencerminkan ketidakadilan yang dalam dan berkepanjangan. Diskriminasi rasial terhadap etnis Tionghoa bukan hanya sekedar masalah sosial, tetapi sebuah pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang mendasar, hak untuk hidup tanpa rasa takut, hak untuk dihargai, dan hak untuk diakui sebagai bagian dari bangsa yang sama. Pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat Tionghoa di Indonesia adalah pengingat bagi kita semua bahwa kebencian dan ketidakadilan tidak hanya merusak korban, tetapi juga merusak integritas dan kemanusiaan kita sebagai bangsa. Setiap individu, tanpa memandang ras atau asal-usul, berhak diperlakukan dengan martabat dan dihargai di tanah yang mereka cintai. Sebagai bangsa, kita harus berdiri teguh dalam prinsip keadilan, toleransi, dan persatuan untuk memastikan bahwa masa lalu yang kelam tidak terulang lagi, dan agar setiap warga negara merasa aman dan diterima tanpa rasa takut akan diskriminasi.